Tentang ilmu awal dan ilmu akhir. Ilmu awal ini untuk seluruh umat manusia yang hatinya sadar sebagai pemula. Yang kedua, ilmu akhir ini hanya khusus diberikan mereka yang hatinya sudah ada hubungan dengan Allah, baru bisa nerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan ingkar dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kita pada kesempatan malam hari ini tanggal 5 Januari 2025 kita dipertemukan dalam satu majelis yang ta'lim muta'alim ini, yang barokah ini. Dan untuk malam hari ini kami akan membahas materi kita, bangunlah rohaniyahmu dan jasmaniyahmu. Bangunlah rohaniyahmu dan jasmaniyahmu. Itu Indonesianya. Kalau di dalam kejawen mungkin ada tembang yang memberikan pitutur kita tentang masalah tembang pangkur. Itu isinya di situ. Oleh karena jiwa manusia rata-rata, bahkan bisa dikatakan mayoritas, terbelenggu oleh nafsu negatif, disuruh untuk keluar dari jeratan angkara murka. Hal ini juga Allah sampaikan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ini nanti kita bahas dari sisi Qur'annya, surat Al-Qasas ayat 77. Dari sisi kejawennya kita mengambil pitutur di dalam tembang pangkur tadi. Pun pas niki. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami masuk di dalam materi, ketahuilah wahai manusia, siapapun manusia, sesungguhnya kita dijadikan Allah sebagai anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Itu pasti ruhaniyah kita itu ngalami satu masa di mana nafsu itu membelenggu kita. Saya ulang, siapapun kita manusia yang Allah jadikan dari anak putu Adam, mesti ngalami satu situasi di mana ruhaniyah jiwa kita terbelenggu oleh nafsu negatif.
Oleh sebab itu, mutu qoblal maut, lepaslah kau terlebih dulu dari nafsu angkara murka sebelum datangnya satu masa di mana kita itu pasti ngalami, yaitu kematian. Qad khasiral ladina qad aflahal ladina amanu, qad aflahal mu'minuna alladina amanu fi salatihim khasi'un. Qad aflahal ladina amanu, bibi surat Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minuna alladina hum fi salatihim khasi'un. Berbahagialah bagi seseorang sebelum dia meninggal, dia sudah terlepas dari nafsu angkara murka. Maksudnya ayat secara maknawi di situ. Kalau secara lafdiyahnya, berbahagialah orang yang ketika sholat dalam keadaan bertemu Allah. Tetapi kebalikannya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang saat di dunia sampai mati dia belum terbebaskan dari nafsu angkara murka, sehingga menurut ayat itu sholatnya selalu lalai pada Tuhannya. Mekaten pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun panjenengan berada, kita masuk pada materi yang materinya tadi adalah bangunlah rohaniyahmu dan juga bangunlah jasmaniyahmu. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah fi suratil Qasas, ing dalem surat Qasas ayat 77. Wabtagi lan do mbanguno sira, wabtagi lan do raihlah sira kamu semuanya, fima ing dalem apa ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Nganugrahake apa? Darul akhirah, ing urusan ruhaniyah. Laksanakanlah dirimu wahai manusia tentang masalah anugerah yang sudah Allah berikan, yang berupa apa? Petunjuk-petunjuk untuk keluar dari angkara hawa nafsu. Darul akhirah itu maksudnya di situ. Bangunlah rohaniyahmu di mata Tuhanmu yang caranya sudah Allah anugerahkan terhadap diri kita. Mana dan bagaimana caranya kita untuk membangun rohaniyah kita, atau bagaimana caranya jiwa kita itu terlepas dari pengaruh nafsu angkara murka. Bapak Ibu, sebelum kami berbicara tentang bagaimana caranya, diakui atau tidak
Dalam jiwa setiap manusia itu ada perkara-perkara, sifat-sifat yang ditimbulkan oleh hawa nafsu lewat sifat basariah. Sehingga di dalam hati kita akan muncul, mohon maaf, sifat atau karakter iri, dengki, takabur, riya, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya sifat-sifat itu masuk di dalam induk dari sifat yang tercela yang disebut sifat basariah. Induknya itu sifat di mana keangkuhan kita sebagai manusia merasa kalau segala hal apapun yang terjadi, hati kita meyakini, merasa sumbernya dari makhluk ini, dan itu bersemayam di dalam jiwa kita, Pak. Makanya jangan heran kalau dalam hati kita ada hasud, iri, dengki, apapun sifat yang tercela ini. Dan inilah cara nafsu membelenggu kita. Kalau kita menengok di dalam Al-Quran, visi dan misi manusia, visi dan misi nafsu negatif itu adalah menjadikan jiwa manusia itu bersukaria, bercinta, beriman, berkasih mesra terhadap urip, berkasih mesra terhadap selain urip, maksud kami gitu. Akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dekat kepada nafsu tersebut. Dan inilah diakui atau tidak menggerogoti seluruh jiwa umat manusia, tidak pandang apakah manusia itu alim ilmu Qur'annya, alim ilmu hadisnya, alim ilmu ijma' kiasnya, semuanya, Pak. Entah kita punya status, pengaruh, kehormatan atau tidak, nafsu tidak pandang bulu. Dan ini yang terjadi. Ketika saat Allah melihat kondisi jiwa umat manusia yang terkurung di dalam belenggunya hawa nafsu, maka disitulah Allah menurunkan wahyunya. Mohon maaf, saya katakan tembang di dalam, tembang pangkur di dalam kejawen, mohon maaf ya, itu saya katakan wahyu. Mohon maaf yang tidak sepaham dengan saya, kami mohon maaf. Saya katakan itu wahyu. Wahyu itu bukan sawah payu loh ya. Wahyu itu pitutur langsung dari Gusti tentang masalah
kerohanian. Sebab kalau kami lihat isi daripada tembang itu mengajarkan dan mendidik kita supaya lepas dari belenggunya hawa nafsu. Cuman bahasanya aja bahasa Jawa. Ngeten. Apa Gusti Allah gak paham basa Jawa? Paham pol. Pol pahami. Oleh karena kita fanatik dengan bahasa Arab, terus Gusti Allah paham bahasa Arab tok gitu. Ndak. Boten. Lebih baik kau berbahasa Jawa tapi paham maksudnya dan diamalkan, daripada kau bahasa Arab tapi ra ngerti karepe. Wis ah. Mentok nggih kula ngomong. Ngapunten. Sing gak sepaham nggih boleh kami diajak diskusi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya sifatnya diskusi bukan debat. Diskusi sifatnya kita itu dialog. Mboten napa-napa. Apa dasar saya kok itu wahyu? Nanti bisa kami ungkapkan. Bon. Miturut Quran, berhubung jiwa manusia mayoritas bahkan seluruhnya terkekang, terbelenggu oleh nafsu negatif, maka Allah menurunkan wahyu. Miturut Quran dibuka dalam salah satu ayat, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah, bukan Allah nama maksud saya, bukan Allah sifat maksud saya, bukan Allah dat maksud saya, tapi ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Jawa disebut urip kang sejati. Beliaulah Allah yang menurunkan dan mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan agama yang bertauhid. Lah niki. Apa agama yang bertauhid itu? Agama yang mengajarkan umatnya tentang bagaimana cara mengesahkan Tuhan. Mana ajaran-ajaran yang mendidik hati ruhaniyah jiwa Anda untuk mengesahkan pada Allah. Kalau bahasa Islam, itulah dinut tauhid. Mengapa ini diturunkan? Karena sebab kita masih di masa hati ini menyembah Tuhan abal-abal, menyembah Allah yang bukan esa. Menyembah Tuhan yang belum esa. Contoh, yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Kahfi, ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa itu Bapak Ibu bukan sebuah nama Allah, Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, bukan nama. Tapi yang memiliki nama, mana yang memiliki nama itu? Yang Allah sebut ilahun wahid, ya di dalam dan di luar diri panjenengan ini. Ingat,
Sepanjang jiwa ini masih dalam belenggunya hawa nafsu, jangan harap jiwa akan bisa sampai pada Tuhan. Jangan harap ruhaniyah sampai itu bisa sampai pada Allah. Enggak bisa. Ingat, selama ruhaniyah Anda ini masih menjadi belenggunya hawa nafsu, sejatinya kita masih menuhankan Tuhan yang ahad. Wis jelas. Otomatis iman kita akan beriman pada Allah sing blontang. Contoh. Sapa sing ngaji bengi mang? Oh, klason. Saya makhluk toh, Pak. Apa saya ada kewenangan untuk bisa memberikan petunjuk terhadap jenengan? Enggak bisa. Jangankan saya. Kanjeng Nabi pun tidak pernah mengakui kalau bisa memberikan petunjuk. Qurannya ada. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kau Muhammad, langsung lo ini lo ya, gak tember-tember. Klason iku arek sik wingi umur 31. Ini langsung Rasulullah. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk walaupun itu terhadap orang dekatmu atau orang-orang yang kau cintai. Nggak bisa Muhammad makhluk itu. Terus siapa yang bisa memberikan petunjuk sehingga jenengan hati sadar pada malam hari ini kalau selama ini kita dolim pada Allah dengan bentuk menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan bentuk menyamakan sesuatu terhadap Allah yang hak. Terus siapa? Walakinnallaha lan tetapi utawi Gusti Allah. Saya mengatakan Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi wujudnya. Iku yahdi kang bakal bisa memberikan petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Terus Allahnya di mana? Tolong Bapak Ibu jangan melihat makhluke klason. Nek ndelok makhluke klason wis tak megelno ati jenengan. Nggih. Megelno. Ati sampean mesti pegel. Kadang-kadang nek gak cocok ya ngamuk-ngamuk. Iya. Potongane kaya celengan Semar. Lho iya lho kaya celengan Semar nggih. Celengan Semar. Tapi lihatlah sejatine urip di dalam diri saya. Siapa? Yaitu yang bisa memberikan petunjuk terhadap jenengan. Jikalau jenengan iku beriman kalau yang bisa memberikan petunjuk adalah klakson, nah bahasa Indonesianya klakson, bahasa nasionalnya itu bel. Berarti klakson itu bele motor. Nah, jenengan masih kelebu orang yang menyekutukan Allah. Juga terhadap saya, apabila di dalam hatiku beriman muncul rasa pangrasa yen aku klason yang bisa memberikan petunjuk, berarti saya telah menyamakan terhadap Allah. Berarti inilah klason itu disebut dzil mudil, sesat dan menyesatkan.
Saya menyekutukan Allah dengan diri saya. Ini bentuk satu aja masalah ngaji. Belum lagi kita setiap saat dan waktu beriman pada kopi munculnya pahit. Dari mana kopi? Rasa manis dari gula. Padahal Pak, urip kang sejati itu tertebar di mana-mana dan tidak kemana-mana. Inilah kondisi kita. Terus bagaimana caranya kita bisa lepas dari belenggunya nafsu itu sehingga bisa dikatakan kita membangun ruhaniyah, hubungan langsung terhadap Allah? Simple mawon. Kalau nek ngaji babakan ilmune tutuk subuh gak mari, langsung mawon. Piye carane? Ngeten. Fajahidu fi sabilihi. Ngambao dalan sira untuk menuju dan bertemu Allah. Bahasa Jawa, meditasilah kau, bertapalah kau. Dengan cara bertapa itulah Anda akan mencapai satu kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk itu tidak punya wenang hak wujud, gak punya hak wenang karep, gak punya hak wenang bisa melakukan ini itu, punya ini itu, nggak bisa. Coba sampean lihat para romo, sesepuh dulu. Ketika saat beliau baik berdiri, duduknya, berbaringnya, selalu hatinya bermeditasi. Apa sih artinya meditasi? Ngenengno ati sangka gebyare dunya. Yakfur bitaghut. Kalau itu sudah terjadi, maka wayu'min billah. Kesadaran mutlak. Kesidratul muntaha. Hadis Sidratul Muntaha itu kesadaran mutlak dalam hati sampean bahwasanya apa yang timbul dan muncul dari segala makhluk apapun sumbernya sangka Gusti, bukan sangka makhluk. Tondone ning ati sampean, dalam hati Anda muncul satu rasa kalau semua itu sejatinya urip, sejatinya dari Allah Subhanahu, la haula wala quwata illa billah. Iku hadise Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wis, meditasi. Kalau bahasa Quran, meditasi adalah khalwat. Cara sangat sederhana, beruzlahlah, berkhalwatlah, bermunajatlah hatimu, baik ketika kau saat berdiri dalam hal berjalan, berdiri dalam hal apapun, duduk dalam hal apapun, berbaring dalam hal apapun untuk munajat. Buka di dalam surah Ali Imran 191, itu munajatnya para sesepuh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iki caranya. Anda harus selalu sadar, mengingat bahwasanya segala apapun yang terjadi pada diri Anda ketika berdiri, ketika
duduk ketika berbaring, hati jiwa ini selalu menyatakan sumber apapun itu dari keaguannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini biasanya ahli thariqah itu sambil dilafatkan di hati itu Allah, Allah. Kalau saudara saya di Kejawen, urip, urip, aku urip, aku urip. Niki meditasinya. Simple. Inilah cara untuk jenengan bisa terlepas dari belenggunya nafsu. Sebab barang siapa yang mau melaksanakan meditasi atau bertapa atau uzlah atau berzikir, Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati Anda. Yang maksud dan tujuannya untuk melepaskan belenggunya nafsu. Istilah bahasa belenggunya nafsu diterangkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, al-kaunu minal mukawwanat zulmatun ai adamun. Sakliyane urip kang sejati, yang disebut al-kaun, makhluk, itu sifat sejatinya adalah gelap. Barang siapa yang dalam hatinya isinya adalah selain sejatine Allah, maka gelaplah hati itu. Gambare hati akhirnya garwa, anak, dunya brono. Wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Quran niku. Ini yang menggelapkan hati seseorang. Lah, Allah menurunkan nur makrifatnya, pitutur-pitutur di dalam tembang pangkur tadi. Tidak hanya dibaca tapi harus dipraktekkan berbentuk bertapa atau meditasi. Dalam Quran ilmu tauhid itu tidak hanya dipahami aja, tetapi harus dilaksanakan dengan bentuk uzlah, khalwat. Dengan cara inilah Bapak Ibu, satu-satunya jalan jenengan kalih kula niki akan diberikan Allah anugerah, yaitu dengan bentuk pelepasan jiwa dari nafsu-nafsu angkara murka. Sebab yang melepaskan itu bukan kita, Pak. Kita nggak bisa. Yang bisa melepaskan nafsu dari belenggunya jiwa ini hanyalah Allah, bukan kita. Jiwa itu hanya bisanya manut sam'an wa ta'atan. Berhubung ketika jenengan kali kula alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, ketika mendengarkan wahyu-wahyu itu dan masuk di dalam dada dan dilaksanakanlah, maka anugerah Allah turun berbentuk nur makrifat. Dengan nur makrifat yang menyala itulah kegelapan akan hilang. Ben, ini caranya untuk melepaskan belenggunya hawa nafsu. Otomatis inilah yang disebut sebagai menyembah yang benar itu di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini Pak, tidak diperintah Anda semuanya wahai manusia kecuali hanya menyembah kepadanya. Bapak Ibu hadirin, ini cara membangun ruhaniyah. Simpul kata, lakukanlah cara membangun ruhaniyah ini 24 jam dalam satu hari satu malam. Itu kalau saudara saya di dalam ilmu kejawen itu namanya sholat daim. Niki bentuknya bagaimana? Anda harus sering-sering hati muncul kesadaran kalau kita makhluk tidak punya hak wujud, hak berkehendak, hak berperan, dan lain sebagainya. Jenengan nyebut Allah sambil ngoten monggo, nyebut urip monggo, nyebut Allah monggo, nyebut apapun silakan. Itu sebagai pendorong mawon. Inilah yang dimaksud surat Al-Qasas ayat 77 dalam poin pertama, wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Siapa di antara Anda di dunia ini sudah lulus dan sudah melaksanakan tugas pertama ini, Allah berjanji pasti jenengan sedone husnul khotimah, bagus pungkasane di mata Allah. Percaya nggak percaya bukan urusan saya. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansalan ojo nglalekake sira nasibaka ing bagian ira, nyatane bagian minat dunya saking perkara dunya. Ini maksudnya bangun jasmani, Pak. Bangunlah jasmaniah Anda sesuai dengan agama Anda masing-masing. Sebab di setiap agama mesti mengajarkan tentang bagaimana cara yang benar hubungan antara sesama manusia. Kita di dunia ini, Pak, ya butuh makan, butuh minum, ya dah. Kita juga butuh gotong royong, saling membantu satu di antara yang lain. Walaupun beda kepercayaan, beda agama, tetap jangan hilangkan budaya gotong royong, saling bantu membantu. Bangunlah urusan-urusan yang berkenaan di dunia ini sesama manusia. Ini yang kusebut sebagai akhlak istimaiyah. Kalau bahasa Quran, hei menungso, bangunan syariatmu. Ngoten. Kalau yang ruhaniyah, bangunan hakikatmu. Bapak Ibu, kita membangun tentang masalah minat dunia ini, Bapak Ibu, ya sesuaikan dengan adat yang ada pada diri kita masing-masing. Sebab kata pribahasa, bedo panggonan adate yo bedo. Udah sesuaikan dengan adat jenengan. Adat kebudayaan kita orang Jawa bagaimana? Jangan kau tinggalkan. Jangan. Sebab Quran datang ini tidak untuk mengubah kalimat panjenengan
dengan ente atau antum, enggak. Tidak mengubah ingsun ikut diubah ana, enggak. Sampean kali kula niki wong Jawa, Pak. Ojo ilang Jawane. Quran datang itu tidak merubah dari adat istiadat kebudayaan kita manusia masing-masing, enggak. Jikalau ada yang mengatakan kalau tidak berkata antum atau ane itu salah, wong ngono kuwi jotosen ini iso. Berarti kan orang ini kan podo karo njajah budaya kita, bahasa kita toh. Wong Kanjeng Nabi tidak begitu kok. Sampeyan lihat ketika saat beliau masuk di kaum namanya kaum Taif, Pak, kaum Taif. Kaum Taif itu kaum mayoritas nolak ajaran Rasulullah. Estu. Apa yang beliau dapatkan dari suku kaum Taif? Kalau sana itu kaum, kalau kita mengatakan suku lah, bangsa. Beliau tidak menerima apalagi membenarkan ajaran Rasulullah, tidak, justru menyalahkan. Dalika Muhammad, dalika dzalalatun, ajaranmu itu gak bener. Lah ketika saat Rasulullah mendengarkan hal itu, bukan beliau langsung menyalahkan kaum Taif, enggak. Bahkan Bapak Ibu, di saat beliau di kaum Taif niku, beliau mendapatkan tidak hanya cacian makian tetapi siksaan fisik berupa diantem kotoran onta, bahkan dengan batu, sampai malaikat Jibril yang diutus Allah untuk mengawal Muhammad ini gak tego, Pak. Akhirnya mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk mengambil gunung Uhud ini, tak blekne nanggone kaum Taif. Apa jawabannya Rasulullah? Lah, jangan. Sebab apa? Mereka ini olehnya tidak mau menerima, bahkan menyalahkan karena belum paham. Belum paham apa wahyu yang saya bawa ini. Jadi dulur-dulur kula sing wonten moncopat ya, khususnya kok orang syariat itu belum bisa menerima, sampai maklumi karena belum mengerti. Dulur-dulur kula sing wonten kejawen, jenengan janganlah susah. Ketika saat orang menganggap bahwasanya ajaran jenengan diklaim ajaran yang enggak benar, ojo susah, karena mereka belum mengerti. Itu Pak. Sebab siapapun kita saat menjadi belenggunya hawa nafsu seperti itu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Surat Al-Baqarah. Mereka enggak merasa. Kita dulu enggak merasa kalau kita posisi dalam belenggunya hawa nafsu itu kita masih menyekutukan pada Allah. Enggak merasa. Sehingga dikhitabi lewat ayat itu, sesungguhnya kami ini memungsuhi Allah dan orang-orang yang beriman pada Allah yang sejati. Pun nyantai mawon sampean. Niki zaman wis agak berubah. Dulu nggak berani untuk menyampaikan tentang masalah isi di dalam wahyu-wahyu
Itu nggak berani, Pak. Karena siapa yang berani menyampaikan langsung ditendang, tidak hanya secara ucapan, bahkan secara fisik. Makanya para romo dulu itu masyayikh nggak berani menyampaikan tentang wahyu sebagai wahyu inti itu. Bapak Ibu, sebagai penguat Anda yang lagi paham tentang pertanyaan apakah Rasulullah dulu juga menyampaikan wahyu inti, wis sampean buka dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, dengan cara bahasa beliau sendiri. Kalau di Jawa, mengapa bahasanya dijawakan? Karena orang Jawa ketika saat diqur'ankan, yo ora mudeng, ora paham, ngoten loh. Akhirnya muncullah sejarah mengapa ada aliran kejawen, padahal sumbernya adalah dari dinut tauhid. Pun. Terus bagaimana cara kita untuk membangun badan ini atau duniawiyah ini? Ya sesuaikan dengan adat lan istiadat jenengan. Sesuaikan dengan poksi sampean kali kula masing-masing di dunia ini. Janganlah jenengan iki dipoksikan di A, wadul protes nang Allah minta diletakkan di B. Di B, ketika jenengan kali kula diletakkan Allah di B, minta di C, jangan. Itu artinya kita nggak punya toto krama. Kalau Sayyidina Athaillah memberikan pituah tentang masalah walatan sanasi baka minat dunia, bangun jasmani itu, Pak. Menungso niku cara untuk bangun urusan-urusan di dunia itu ada dua. Ada dua poksi. Ada poksi atau disebut makom. Di dalam kitab hikam itu disebut makom, tempat. Ada makom asbab atau sabab. Ada yang makom poksi yang kedua di makom tajrid. Ini. Sekarang apa makom asbab dan tajrid bisa kami urai secara simpel. Makom asbab itu, Pak, ketika jenengan mencari maisatid dunya, kebutuhan yang ada kaitannya dengan dunia, sebab untuk memberikan pangan, sandang pangan terhadap keluarga, itu dihasilkan dari jasad ini kerja. Nah, ngaten. Iku asbab. Ma'isyatud dunya, datangnya kebutuhan dohir ini, Bapak Ibu, ada kalanya kita ditempatkan Allah di makom asbab, makom di mana sebabnya kita dapat uang karena kerja. Urusan kerja mau macem-macem. Ana kerja sing ngingu toyol. Ngapunten. Saya nggak bicara tentang yang dilarang. Ndak. Jenengan ada yang kerja sebagai petani, udah nikmati rahmat Allah di dalam tani jenengan. Ada yang kerjanya itu di nelayan, seperti tadi menanam ikan di kolam-kolam. Nah, tadi mancing, Pak. Tadi itu Allah memberikan 5 ayat yang harus kami tulis. Salah satu di antara ini
mengapa Gusti Allah memperjalankan kita tahap pertama belas gak digondol. Lho iku takdir qadhi. Protes enggak ning ati sampai datang Allah atas takdir itu. Kalau jiwa Anda betul-betul memperhatikan untuk membangun jiwa, enggak mungkin jenengan protes. Setelah itu Gusti Allah memindahkan kita di tempat yang berikutnya. Bayuh nawakal Pak. Lah piye wong oleh mancing ning kerambah. Ya Allah. Banyak peserta di situ, ada 2 kapal Pak. Sing modar iku wong loro. Saya dengan Wak Epret. Wak Epret oleh gindil sitok. Kula angsal kalih. Liyane nawegel. Nuju-nuju mau dapat, padeknya mau ngeneki bolone. Lah, sekarang ayat yang kedua Allah memberikan takdir yang pasti dapat ikan. Piye ati. Jadi jenengan tadi secara langsung atau tidak langsung dihadapkan Allah pelajaran. Senengkah hatimu ketika saat Allah memberikan ikan? Susahkah hatimu saat Allah tidak memberikan ikan? Dan ataukah la farqa bainahuma, tidak ada bedanya? Jawabannya itu di hati masing-masing. Tapi satu kesimpulan, jikalau hati kita, jiwa kita betul-betul membangun hubungan langsung pada Allah, tidak ada bedanya antara dihadapkan takdir qadhi tidak enak, dihadapkan takdir pasti sing enak dapat ikan. Sampai ada yang tanya, ono sing gawa skorlet ta? Ngerti skorlet? Iku lho Pak, sing murup nok ndukure kambangan niku napa namine? Mbuh ya nika. Biasa iku digawe nek mancing dalu. Lah ngeten nggih, malam. Duka namine napa? Nek dicuklek langsung murup. Rasane hatiku mang kok gak ngaji tak tutup nusuk jam 12. Bon. Tapi Allah berbicara lain. Bon. Jenengan jadi penelayan. Ada kalanya kita asbab itu di pasar berdagang atau jualan di rumah atau menjadi jasa sampai jual jasa wis manapun silahkan menikmati dan mensyukuri atas anugerah Allah di dunia ini. Jangan pernah sampai kali kula untuk meminta atau pindah dari asbab ke tajrid, jangan. Tanda-tanda orang yang berakhlak hatinya pada Allah ketika di makom asbab ini, dia tidak pernah menuntut kepada Allah atas segala apa yang dibutuhkan kebutuhan keluarga. Mengalir aja. Pun itu satu. Ada kalanya orang yang membangun jasmaniyah badan ini dalam rangka maisyatud dunia, mendapatkan kebutuhan dunia, itu diletakkan Allah di makom tajrid. Apa makom tajrid? Makom di mana jenengan ini hanya memegang
Takwa yang ku maksud di sini jenengan kalih kula niki mboten hanya sekedar tinggalkan larangan, jalankan perintah secara fisik ndak, tetapi takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang disebut anibudullaha wastanibut tauhid. Jenengan iki duweni takwa atau aurat wirid, yang wirid itu akan memunculkan karomah, yang dengan karomah itu nanti akan nyedot menghasilkan kebutuhan dunia, berarti jenengan dadi dukun. Pertama, jenengan jadi orang yang dituahkan masyarakat. Walaupun gak dukun, nek dukun itu kan biasanya ada orang minta tolong, jenengan punya aurat, punya wirid, terus jenengan riyadhoi, terus tujuannya hasil. Jenengan mesti digawani gula kopi lah. Jenengan dimintai tolong seseorang jualan rumah gak payu-payu, terus jenengan riyadhoi, akhirnya payu. Nah, tetapi hati jenengan itu dikatakan menjaga hubungan dengan Allah, tidak mengaku-ngaku jenengan yang bisa melakukan. Nah ini loh, bon. Terus tanya, kiai-kiai sing gak tahu nyambut gawe niku termasuk tajrid ya? Nggih, padha ae. Nggih, sami mawon. Ora tahu kerja tapi dia nyekel duit lah, rono ngaji, rene ngaji, mulai diamplopi. Tapi ono macam loro lho kiai iku. Ono kiai sing jualan ilmu, ono kiai sing gak jualan ilmu. Justru dia itu memandang bahwasanya segala hal apapun yang beliau sampaikan itu tidak bersumber dari dirinya, tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tondone ya napa? Disangoni gak disangoni iku ning ati gak medongkol. Wis, kita termasuk di mana? Sing medongkol apa ndak? Pulang panitiane lali ta ya apa? Ngoten. Nggih. Lho pernah lho Pak, saya itu keliru amplop. Nggih. Amplop tukang kiroah dikekno kula. Amplop panitia sing kula diwenehno tukang kori. Ngoten niku teng dalan kula dibel. Gus ngapunten, amplope keliru. Kalau namung jawab ngeten, ya wis iku rezekine tukang kiroah. Derawetan adoh mriko Pak. Aduh pokoknya etan, aduh pokoknya. Ternyata apa? Ada rencana Allah baik. Selang berapa hari kan saya ngomong waktu ditelepon, tolong kersane iku ya karena Allah. Ternyata apa Pak? Allah punya rencana. Keluargane si Kori ini ngendi utang mbenjing ditagih. Lah isi amplope sesuai dengan tagihan. Lho lak lucu nggih. Ya Allah. Ngoten niku. Di makom tajrid apabila jenengan tidak mendapatkan, tidak mau menerima wahyu dari Gusti jenengan dan tidak jenengan amalkan, praktekkan berbentuk sholat daim atau topo atau kholwat, saya jamin mesti hati medongkol. Siapapun kita, ayo ngomong enggak, tak jodosi walaupun jenengan ahli kitab tak jodosi.
Lho nggih. Ini sudah rumus. Buka di dalam di dalam makalah kitab Al-Hikam, siapapun hati kalau terkuasai sifat basariyah, wis tah nek ketemu gak enak, gak cocok, mesti medong. Amin, buka. Barang siapa yang hatinya terkuasai oleh sifat basariyah, maka dia sampai kapanpun tidak akan bisa bertemu Tuhannya. Otomatis nek ketemu gak cocok, hati medongkon. Wong urip kari pisane, Pak. Kari pirang tahun sih awak dhewe? Insyaallah. Bapak Ibu hadirin, di antara dua golongan tajrid dan asbab inilah. Ini enggak penting. Yang terpenting adalah ditempatkan manakah jenengan kali kula oleh Gusti. Sing penting ati iki bisa nyawiji terus menyang Gusti. Ditempatkan dimanapun jiwa jasmania sampean iki di makom sabab atau makom tajrid, yang terpenting jiwa Anda ini membawa akhlak ilahiyah. Akhlak ilahiyah. Apa? Adab tata krama jiwa ini terhadap Allah. Mana tata krama ni? Gak ngaku. Pun titik. Wa aksin lan agawe bagus sira kama aksana kaya oleh agawe bagus sapa Allahu Gusti Allah ilaika maring sira. Berbuat baguslah kau pada sesama seperti halnya Allah berbuat bagus pada dirimu. Pak, kita nggak akan pernah bisa, Pak, berbuat bagus terhadap sesama jikalau jiwa kita belum kenal Allah. Nggak bisa. Mesti kita egois. Jikalau kita disakiti, mesti kita harus balik nyakiti. Jikalau kita itu tidak disapa, pasti kita tidak akan menyapa. Jikalau dia tidak bowoh, ketika kita diundang ya tidak bowoh. Itulah manusia. Pun niku kesimpulan, Pun. Wis gak bisa jenengan bantah. Tapi jikalau hati jiwa jenengan ini ada hubungan Allah langsung tiap saat dan waktu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, baik keadaan berdiri atau duduk, wa ala junubihim, keadaan jenengan berbaring, hati sampean selalu koneksi kepada Allah, maka bisa menjalankan ayat ini tadi. Wa aksin kama aksanallahu. Bisa, Pak. Inilah yang kita sebut sebagai hati yang sudah berbudi luhur. Untuk menjadi hati yang berbudi luhur, tolong camkanlah tembang. Napa wau? Pangkur. Satu lagu untuk tembang pangkur. Saged nyuwun sewu, tolong nggih, ngapunten Kang Kuwatah nggih, nek kula niki nyuwun lagu niki. Nggih, monggo Pak. Pupuh pangkur kapethik saking Serat Wedhatama. Anggitanipun Gusti Mangkunagara kaping 50. Mingka
mingkur ing angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta breh kertarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji jinejer neng Wedhatama mrehtan kemba kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepo lir sepah samun samangsane pakumpulan gonyak ganyuk ngleling semi kalih padha Gus. Marmo ing sabisa-bisa bebasane muriya tias basuki puruita kang patut lan traping angganira ana uga angger ugering kaprabon abon ing panembah kang kambah ing siang ratri. Semanten Gus. Matur nuwun. Matur suwun. Jikalau jiwa jenengan untuk bisa mencapai jiwa yang berbudi luhur, ringkas kata, idfin wujudka fi ardil humul, fil ardi humul, mendemo jeru nafsu angkara murka, baik rino lan wengi, baik siang maupun malam. Caranya sholat daim harus dipegang teguh. Basa Qur'ani zikir kesadaran diri bahwasanya segala hal apapun itu wujudnya Allah,
harus sampean pegang terus. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh. Dengan cara inilah Bapak Ibu, hatimu, jiwamu akan menjadi hati jiwa yang makrifat alias bertemu Allah. Dengan beginilah Bapak Ibu akan menjadikan jiwamu yang berbudi luhur. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan tulus, ikhlas, ridho dan diridhoi. Mengapa jiwa ini kok disuruh Allah kembali? Karena sebelumnya jiwa kita itu belakrak. Isruha minggat. Mencelok nang nyun sewu. Wis moh Sri wis ganti. Balak balik Mak Sri ya. Mencelok nangone makhluk-makhluk. Akhirnya Allah mengatakan irji balio siro. Balio. Kok andai kata jiwa itu enggak belakrak, enggak mungkin dipanggil. Andai kata jiwa itu di dalam, mohon maaf, urip kang sejati, gak mungkin dipanggil. Olehnya Allah memanggil, menyuruh, itu sebab jiwa kita kegondol kucing garong. Itu loh persoalannya. Jiwa, jikalau kau betul-betul mau kembali kepadaku, disebut mutmainnah itu loh Pak, jiwa yang damai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kau akan kumasukkan golongan hambaku, yaitu golongan yang kurahmati. Tondoni golongan sing dirahmati Pak, surat Yunus ayat 62-63 yang disebut aulia atau piro-piro kekasih Allah. Tenang, sehingga ayatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun, jenengan gak gampang munting Pak tatkala kita dihadapkan takdir sing rapenak seperti mancing gak oleh. Loh, iki pelajaran langsung loh tadi. Niki nek sampean dadi Nabi Musa mesti ngamuk-ngamuk. Nek Nabi Khidir mboten. Kan pernah sejarah Nabi Musa disuruh Gusti Allah berguru nang Nabi Khidir. Sebab Nabi Musa orang ngerti ngelmu kejawen, dikongkon ngaji ngelmu kejawen kono protes Arab kono, sing fanatik ambek bacaan Arab protes. Wis cekak protes ngene lho, Nabi Musa dulu iku kekandelen ngelmu syariat, disuruh Gusti Allah ngaji ilmu hakikat, ilmu tuwek, ngaji nang Khidir. Akhirnya ngolek Nabi Khidir Pak, ketemune mboten sedina rong dina Pak, wulanan bahkan tahunan. Tapi ketika saat bertemu, bagaimana dawuhe Nabi Khidir, Musa, kalau toh kamu ingin belajar ilmu sejati, ilmu tauhid,
Tolong rasa dadi nabi, rasa ngalim, rasa sugih, rasa rumangsa duwe jabatan, delen sik. Letakkan dulu. Ojo digondoleni ngatimu. Ngoten niku. Sebab jikalau nanti pelajaran yang kusampaikan kamu masih fanatik dengan ilmu dohir, nggak bisa masuk. Wah, belum tentu. Dicoba mawon. Temenan, Pak. Dihadapkanlah satu kejadian di mana beliau Nabi Khidir membunuh anak kecil. Ono arek cilik dicekel hawuk, ditekek gulute, mate. Anak kecil belum balik. Berhubung Nabi Musa iku kandel ilmu dohiri, protes, Pak. Mboten saged nrimo. Lho nggih. Alias hati kita medongkol. Sebab kita anggap gak cocok. Ngoten. Akhirnya ditegur, Musa, benar ya kamu memprotes. Udah bisa Nabi Musa. Jangan aku kau jadikan sebagai guru akhiratmu. Jangan. Akhirnya Nabi Musa, tetap jangan pisahkan saya dengan jenengan. Tetap izinkanlah saya untuk berguru. Oke, tak kasih kesempatan lagi. Akhirnya dikasih kesempatan, dikasih pelajaran lagi. Menyuruh orang numpak perahu tadi. Nah, tadi numpak perahu tuh, Pak. Kalau takoki, jero taga. Wah, paling enggak 4 meter. Waduh. Aku tak nggo sarung wis. Bek-beke. Wong kapale dimuati orang 5. Nek ana kejelungupe sarungku langsung tak gawe pelampung. Ya sini sok ngelangi. Ketika saat diantar oleh yang punya perahu, mohon maaf, Nabi Khidir itu melubangi perahu itu. Akhirnya airnya naik, masuk di dalam perahu. Saat itu juga seketika Nabi Musa protes. Karena ilmu syariat masih di bawah. Protes karena nggak cocok. Ya Khidir, mengapa panjenengan ini kok melubangi kapal? Nanti kan kita tenggelam. Kita sudah diantar, kita harus matur suwun diantar, kok malah yang memiliki kapal ini kapalnya kau lubangi. Nah, ya protes mana toh? Protes. Iki takdir kopti gak enak, minangka mancing ora oleh. Wis ora oleh nyantol. Wis susah. Bulet pisan. Misale laksana seperti itu. Pun. Ketika protes ditegur, ya Musa, sudah kita tidak bisa meneruskan. Kau belajar ilmu tuwek, ilmu sejati pada diri saya. Pisah saja. Akhirnya Nabi Musa memohon 1 kali kejadian, 1 kali lagi kesempatan. Saya tidak akan protes. Akhirnya apa, Pak? Beliau berdua masuk di dalam satu kaum. Karena Nabi Musa merasa dirinya orang hebat. Nabi lho, Pak, merasa dadi nabi, wong mulya. Lah kok kaume lho mboten ngurmati Nabi Musa atau beliau berdua. Nabi Khidir aman-aman saja hatinya. Nabi Khidir ya benar. Orang-orang tidak memuliakan saya karena saya makhluk. Memang nggak boleh. Yang punya sifat mulia itu hanyalah Allah. Betul sudah. Iki hatinya Nabi Khidir. Beda dengan Nabi Musa.
merasa saya nabi, orang yang harus dimuliakan, harus dijamu dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan kaum tidak menghormat, kaum tidak menjamu. Langsung Nabi Khidir itu melihat ada pagar yang mau roboh, beliau tegakkan lagi. Nabi Musa nggak mau, proteslah Nabi Musa. Akhirnya Pak, Nabi Khidir menjelaskan, Musa, protesmu pertama, anak ini jikalau tidak kubunuh, besarnya nanti akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Iku syariati, hakikati, faktulu anfusakum. Jikalau Anda tidak menenggelamkan rasa keakuan kita sebagai makhluk di bumi humul, maka mohon maaf, nafsu itu akan mengkufurkan jenengan pada Allah. Maksudnya di situ. Faktulu matenono sira kabeh anfusakum ing keakuanmu. Ngoten niku maksude. Syekh Ibnu Athaillah memakai makalah idfin mendemo sira wujudaka ing wujud irahe makhluk menungso fi ardil humuli ing dalem bumi humul. Artinya jenengan harus kembali ke asal jenengan. Asal kita tidak ada, Pak. Betul? Adanya sebab diadakan yang ada. Berarti ada jenengan iki seakan akan ada. Jikalau Anda ingin tahu sebetulnya siapa yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Kalau kita sudah meniadakan hati dalam hati kita, keakuan kita yang wujud, maka yang wujud itu adalah yang ada, baik secara batin maupun secara dhahir. Huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Manakah wujud Allah batin dan manakah wujud Allah dhahir? Jawabannya, jenengan nek wis fana, wujud jenengan mesti akan Allah beritahu terhadap hati jenengan. Sebagai ilmu saja, surat Al-Hadid ayat 3, wujud Allah batin iki. Wujud Allah dhahir dunya saisi proteso karepmu. Aku wis mentok. Akhirnya antara dhahir dengan batin la farqa bainahuma, enggak ada bedanya. Nek sampean wujud batin sik saged diterima, wujud dhahir hetah. Mosok sik Gusti Allah kaya telo. Misale ya toh. Tadi kan sudah saya katakan, selain wujud Allah yang disebut wujud makhluk itu sudah tiada. Yes. Semuanya ukurannya adalah hidayah. Anda akan protes manakala jenengan niru Nabi Musa. Wis siapapun jenengan pasti protes, siapapun kita. Yang kedua, mengapa kapal itu saya bolongi, saya lubangi? Karena di belakang itu ada begal atau bajak laut. Daripada kapal ini jatuh ke tangan bajak laut, saya tenggelamkan. Nanti kalau bajak laut sudah dia itu sudah ngalih, kapal ini bisa diambil kembali. Artinya apa, Pak? Setiap hari jenengan kali kula melewati thariqah, melewati jalan. Lah jalan itu ada kendaraannya. Apa kendaraan jenengan? Apa syariat sampean? Apa thariqah jenengan?
Nyun sewu, jeneng salat, jeneng mangan, iku thariqah, iku jalan. Ilmu yang jenengan pahami tentang salat, tentang makan, kerja dan lain sebagainya, itu sebuah kendaraan. Tinggal tujuan sampean kali kula salat, makan, kerja itu apa? Ruhaniah hati sampean itu apa tujuannya? Hanya satu tujuannya adalah menembah. Anda akan bisa menjadikan jalan ini sebagai fasilitas bertemu terhadap Allah. Manakala jenengan iki sudah dididik hati ini dengan ilmu sejati atau ilmu tauhid. Kalau tidak, saya jamin tidak bisa. Perlu pembuktian? Silahkan. Bagi siapapun kita, jikalau belum mengerti tentang masalah, maksud isi daripada tembang pangkur, mohon maaf, dan belum melaksanakan meditasi, udahlah, mohon maaf, tak contohnya saya sendiri. Bagus kaya apa dohirku bendino ahli ibadah, tetep ati iki kesangsang kegondol kucing garong. Wis. Potret hatiku yang seperti ini walaupun disebut sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, nafsu atau iblis itu nggak akan pernah takut. Iblis itu hanya takut kepada hamba yang hatinya selalu koneksi dengan Tuhannya. Ini loh, tidak melihat fisiknya bagaimana, enggak. Adakah ayat yang mendasari itu? Ada. Al-Hijr ayat 40. Inilah hamba yang ditakuti oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba yang paling kutakuti ya Allah, kata iblis. Hamba yang tidak bisa kami belenggu ya Allah, kata iblis. Hamba yang tidak bisa kujerumuskan ya Allah adalah hamba yang jiwanya kau pilih. Siapa jiwa yang dipilih? Jiwa yang selalu teringat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, percaya nggak percaya sak kerso. Bapak Ibu, monggo kita ngen-ngen umur sisa kita tinggal berapa. Kita ngen-ngen. Janganlah terjadi getuning buri, kecewa di belakang. Jangan sampai itu terjadi. Artinya apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah. Kembalilah kau pada Tuhan. Dengan cara di depan tadi, simple. Belajaro ati sadar yen sak temene kabeh perkara iku sumbere sangka Gusti Allah pun iku mawon. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jikalau kau betul-betul melaksanakan hal seperti itu, maka kau tak masukkan di dalam golongan hambaku, hamba yang kupilih, hamba yang kurahmati. Ini Pak. Jadi iblis iku takut pada orang seperti ini, walaupun jasate ketoke ra tau salat. Wis menisan aku ngomong. Jenengan nek niru Nabi Musa mboten ketemu. Mboten ketemu. Temen mboten ketemu.
Sebab ilmu syariat iku kanggo didik jasmani perilaku, ilmu hakikat, ilmu tuwek, ilmu tauhid kanggo didik untuk didik ruhaniyah kita biar berakhlak, mengenal dan bertemu Allah. Beda. Dan ini nek sampean campur, waduh, tabrakan. Makanya Nabi Musa itu sebagai contoh selalu protes terhadap Nabi Khidir. Sebab apa yang dihadapkan Nabi Khidir itu adalah pelajaran langsung ruhaniyah. Yang ketiga, mengapa yang namanya pagar ini saya dirikan? Jikalau ini dibiarkan akan roboh, jikalau roboh di situ ada harta warisnya anak yatim piatu. Anak yatim akan dipurak, apa dipurak iki, diroyok iki lho, direbut oleh orang-orang yang tidak berhak. Makanya saya dirikan, nanti kalau sudah jatuh waktunya boleh, itu haknya anak yatim. Artinya apa Pak? Ngeten loh, disebut anak yatim itu anak sing susah, tidak punya bapak, juga tidak punya emak, bapak ibu. Susah. Anak yatim. Artinya kita itu loh Pak, sebetulnya ruhaniyah kita ketika terbelenggu oleh hawa nafsu bisa saya katakan sebagai anak yatim. Anak yatim. Susah terus sampean. Ning dunya susah, apalagi di akhirat. Buktinya, susah iku ning atiku selalu panas. Hati selalu tidak ada ketenangan, ketentraman, selalu khawatir, gelisah. Coba jangan anggap orang yang kaya raya itu mboten gelisah. Terus sinten? Gelisah, bentuk gelisah, takut melarat, takut jatuh takut. Berbagai cara dia lakukan tentang bisnisnya karena dia takut bangkrut. Padahal dia nggak sadar yang membuat dia kaya siapa, yang membuat mereka miskin ya siapa. Hatinya nggak bisa menjawab. Karena didominasi oleh nafsu, aku, merasa akunya. Jangan dianggap orang yang punya jabatan itu mesti enak, bahagia. Takut Pak, takut kehilangan jabatan. Mbuh takut itu diperiksa KPK, entah takut ikut diperiksa. Mohon maaf, kalau tingkatan jabatan ning desa, kepala desa itu BPK atau inspektorat atau kepolisian. Greges. Sumpah gitu. Satu sisi kita butuh uang banyak, ada kesempatan. Anggaran dana setiap desa bahkan mencapai kisaran 1 M lebih koma. Kayak tok Pak, barang enak. Tolah-toleh kanok sing ngruh dilempit. Caranya ya napa? Proyek yang saya garap di titik 1 menghabiskan miturut RAP itu 100 juta. Semua apa bentuknya di situ tidak menghabiskan 100 juta. Tak sunat sih. Semen 10 bal dihitung, koral sing mestinya berapa tak sunati, tapi laporannya tetap sesuai dengan RAP. Ayo, makanya pingin merguru nang aku mesti paham nih carane tak tutuno, tapi resiko nih tanggungan dewe. Lu estu
Dan kita akan diselimuti atas kesalahan-kesalahan kita ketika ada surat panggilan. Madeg Pak ning ati. Mangan rapenak turu ra nyenyak tumpakane ro dampan jenengan sing gak eruh mesti ngomong, "Oh Pak Lurah enak nggih. Mbok tumpakane ae ro daem." Jare lurahe, "Mbok ni ancuk." Aku asli niku. Wah, karo to sampean? Sawang sinawang. Lho. Greges Pak ning ati. Loh, Imam kok iso ngono, Mang? Ya apa, Imam? Ngapunten keblajuk. Loh, estu Pak. Sampeyan nek gak tau dadi lurah ya gak iso ngrasano. Nggih. Kami itu setiap tahun itu Pak, mesti ada pemeriksaan. Pemeriksaan dari anggaran yang sudah pemerintah kucurkan di setiap desa termasuk desa saya. Ada beberapa sumber dana ADD, DD, BKD. Ada di situ. Ya Allah Pak. Nanti ada dana hibah macam-macam. Ingin mahir berguru nang aku. Tak duduni. Nyuwun sewu. Ternyata ketenangan jiwa itu tendensinya tidak di ketika saat kita mewah duniawi ya. Enggak. Tetap kita masih gelisah. Apalagi golongan kita yang miskin gak ada yang dimakan. Iso nyolong barang. Loh, estu. Bapak Ibu, selagi hati kita jauh dari wahyu sejati, siapapun kita masih gelisah. Tidak ada rasa hati ini ketenangan, gak pernah. Apabila di dunia ini terus menerus kita masuk dalam neraka ini neraka, maka di akhirat pun juga seperti ini. Estu. Kalau nggak percaya buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Ada dua golongan yang ketika dia di dunia itu jiwanya itu sudah berbudi luhur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia tidak mengalami kegelapan tapi mengalami terang benerang. Yang tidak, artinya yang hatinya belum berbudi luhur, hatinya belum makrifat pada Allah, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Yang terjadi adalah kegelapan. Ngarakno menungso oleh karena manusia itu nggak pernah mati ya Ben. Si gak percaya. Padahal Gusti Allah sering memberikan nasihat, sering memberikan contoh langsung kita alami. Itu ketika kita walaupun kaya raya ataupun kita itu punya pengikut ribuan, mesti ketakutan. Apa ketakutan kita? Pengaruh kita hilang. Takut ditinggal jamaah. Estu. Takut nggak punya pengikut. Itu bagi kita yang punya pengaruh. Takut Pak. Sampak-sampak memframing ya, atau menyumpai terhadap jamaah kita biar nggak keluar. Kalau kamu keluar kualat. Bahkan ada yang mengatakan murtad. Iku sebetulnya mereka takut kehilangan pengikut. Nek coro klason kena sampai tes. Carane gampang. Ojo diweni panggung aku, ojo diundang. Temen ojo diundang. Huk diwai wis prei ojo ngundang. Aku tambah seneng. Temen tambah seneng.
bendino iso kelon. Ya toh? Lho iya Pak, ben iso kelon. Nutak-nutuk jarine bapak. Lah nggih. Nggih mohon maaf. Enggak ada sempatnya Pak saya, Pak. Apalagi garwa kula lagi hamil niki. Nggih pun hamil 8 bulan. Wis kari jebrot itu. Nggih ngapunten. Kena dites. Siapa yang sudah mengundang ini sampai September Pak saya ini. Undangan yang saya terima pada saat 2024 minta 2025 kadung sudah saya terima. Insya Allah September itu tanggal 5 hallnya Mbah Hayi. Malang sini juga. Dengan Baitul Mukhlasin. Niku nggih masyayikh kula waktu tahun 80 dulu. Nggih ngapunten ingkang kathah. Kula nggih banyak wejangan-wejangan sangka beliaunya walaupun secara tidak formal. Kula hanya disuruh untuk nemoni tamu. Mboten dikengken kholwat, gak apa. Teko-teko disuruh untuk nemoni tamu. Tapi di situ banyak pelajaran. Bagi saya loh banyak pelajaran. Lah Nabi Musa tadi tidak menjadi pelajaran apa yang Nabi Khidir sampaikan tadi. Bon. Kalau sudah waktunya harta yang berharga ini nanti akan dikeluarkan dan jenengan yang berhak untuk menerima. Apa yang dimaksud harta benda yang berharga ini Pak? Itulah dinut tauhid. Niki Pak. Niki yang dimaksud harta warisane anak yatim itu di situ. Sehingga ketika dinut tauhid ilmu sejati itu Anda hati sudah waktunya menerima yastami'unal qaula jenengan iku beriman. Oh iya. Sadar dalam hati sampean iki sadar. Tak ngen-ngen umurku sisane ya kari didik walaupun gak roh kapan matine. Terus parane jiwaku kemana nanti? Kesasar opo ndak? Loh, di situ loh Pak. Fayat tabiuna ahsanahu. Kemudian jenengan ini mengikuti apa petunjuk di dalam ajaran ilmu sejati itu tadi. Dilaksanakan. Romo memberikan mendidik. Gini caranya kholwat, gini caranya uzlah, gini caranya meditasi bertapa. Jenengan lakukan. Lah, berarti ini jenengan terima sudah. Wis waktune harta anak yatim ikut diterima oleh yang berhak. Mohon maaf, berkenaan dengan harta warisan ini belum muncul secara tertulis. Selama ini hanya dibaca saja. Artinya saya nggak pernah menulis, nggak pernah. Hanya ngaji awang-awangan seperti ini. Jari wong Jawa ngaji rungon. Lah, berkenaan dengan tahun 2025 ini tugas kami yang terberat selama ini disuruh untuk menulis. Akhirnya di situ ada 2 macam kitab tentang ilmu awal dan ilmu akhir. Ilmu awal ini untuk seluruh umat manusia yang hatinya sadar sebagai pemula. Yang kedua, ilmu akhir ini hanya khusus diberikan mereka
yang hatinya sudah ada hubungan dengan Allah, baru bisa nerima. Kalau kitab akhir langsung diberikan terhadap golongan yang awal, belum bisa. Inilah laksana Nabi Khidir memberikan pelajaran terhadap Nabi Musa. Nabi Musa selalu nolak. Akhirnya berpisahlah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kesimpulan nih Pak, sampean diletakkan jasmaniah ini dalam rangka tidak meninggalkan kebutuhan dunia alias kerja, wis nganut mawon, diletakkan mana. Sing penting di situ adalah hubungan ruhaniah sampean langsung pada Allah dijaga. Ini namanya darul akhirah. Cara menjaga, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Tuhanmu, pada Allah. Urip iki artinya ingat, hati sampean muncul satu kesadaran, sing wujud iku Allah. Yang punya kehendak hanyalah Allah. Yang berperan hanyalah Allah. Dengan proses Anda bisa gerak sebab digerakkan oleh urip. Anda bisa sampai di sini itu sebab dikesinikan oleh Allah. Jikalau dalam hati sampai tidak ada ruh, jiwa, nggak mungkin jasad bisa kesi. Siapakah roh itu? Wis jawaban dewe.